Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di kelas lembaga keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perusahaan anjak piutang. Latar belakang, bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan atau penjualan, hambatan utama yang dapat menjadi ancaman adalah banyaknya penjualan kredit yang tidak dapat tertagih atau macet. Untuk menanggulangi masalah piutang macet dan administrasi kredit yang semraut dapat diserahkan kepada perusahaan yang sanggup untuk melakukannya, yaitu perusahaan anjak piutang. Pengertian anjak piutang. Perusahaan anjak piutang atau factoring adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1291 KMK-013/1988 tanggal 20 Desember 1988, anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dan bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kegiatan anjak piutang. Adapun kegiatan anjak piutang meliputi antara lain: 1. Pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, melalui usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh anjak piutang. Keuntungan anjak piutang yang diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada para nasabah dari 1. Jasa penagihan, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya yang dikenal dengan istilah fee dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu. Yang kedua adalah biaya administrasi, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditur oleh klien dan besarnya pun tergantung kesepakatan yang dibuat bersama. Semua pihak yang terlibat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah 1. Kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang dibuat. Yang kedua ada perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit krediturnya. Dan yang ketiga adalah debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah hutang pada debitur. Dan jasa yang diberikan, jasa yang dilakukan oleh perusahaan piutang adalah 1. Jasa pembiayaan. Yang kedua adalah jasa non pembiayaan. Jasa meliputi A. Analisis kelayakan suatu kredit, B. Melakukan administrasi kredit, C. Pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, dan D. Perlindungan terhadap suatu aset kredit. Keuntungan anjak piutang. 1. Bagi perusahaan anjak piutang adalah antara lain: A. Memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi, B. Membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan debitur, dan C. Membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit. Sedangkan bagi kreditur, A. Mengurangi risiko kerugian dengan tagihan piutang, B. Memperbaiki sistem administrasi yang semraut, C. Memperlancar kegiatan usaha, dan D. Dengan ditagihnya piutang, kreditur berkonsentrasi ke usaha lainnya. Dan yang ketiga bagi debitur, memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar hutang secepatnya. Kesimpulannya, manfaat perusahaan anjak piutang. 1. Perusahaan yang kesulitan kekurangan dana akan segera memperoleh dana tunai sehingga terdapat aliran kas masuk yang bisa digunakan untuk modal kerja perusahaan. Yang kedua, tugas perusahaan dalam pengelolaan administrasi penjualan dapat dialihkan ke lembaga anjak piutang karena lembaga ini membantu mengelola administrasi penjualan dan penagihan. Yang ketiga, perusahaan tidak ragu dalam penjualan produknya, terutama kepada customer baru,
karena risiko tagihan macet bisa ditanggung bersama dengan lembaga anjak piutang. Dan yang keempat, anjak piutang dapat memperbaiki sistem penagihan sehingga piutang dapat dibayar tepat saat jatuh tempo, dan sebisa mungkin kemudian ini tidak merusak hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggannya. Demikian materi tentang perusahaan anjak piutang. Terima kasih.